Perkenalkan, nama saya Florentina Maria Pradono, NPM 1940401043, Lokal B, jurusan Manajemen Prodi 2019. Di sini saya akan menjelaskan strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Sebuah usaha manajemen operasi yang efektif harus memiliki usaha misi, sehingga ia tahu kemana arah tujuannya dan strateginya, sehingga ia tahu bagaimana cara ia mencapai suatu misinya. Adapun masalah-masalah yang sering muncul dalam strategi operasional yaitu ada 3. Pertama, pandangan berdasarkan pada sumber daya. Kedua, analisis rantai nilai. Ketiga, yaitu model 5 kekuatan. Kita masuk yang pertama, yaitu pandangan berdasarkan sumber daya. Ini merupakan sebuah metode yang digunakan oleh manajer untuk mengevaluasi sumber daya yang memiliki dan mengatur atau mengubah mereka untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu analisis rantai nilai. Sebuah cara untuk mengidentifikasikan elemen-elemen dalam rantai produk atau jasa yang secara unik untuk menambah nilai. Digunakan untuk mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang mewakili kekuatan atau kekuatan yang potensial dan mungkin kesempatan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu model 5 kekuatan. Sebuah metode menganalisis kekuatan dalam lingkungan yang kompetitif. Kekuatan kompetitif yang potensial ini merupakan rival yang dekat, peserta yang potensial, pelanggan, pemasok, dan produk pengganti. Sebuah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Kita ambil contoh dari yang pertama yaitu Boeing. Boeing menjadi kompetitif karena pertama yaitu penjualan yang tinggi dan dari rantai pasokannya berada di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Benetton dari Italia, memindahkan persediaan ke toko-toko di seluruh dunia lebih cepat dan persaingannya dengan komunikasi yang cepat dan dengan membangun fleksibilitas yang tinggi dalam desain, produk, dan distribusi. Yang ketiga yaitu Sony. Sony membeli komponen dari sebuah rantai pasokan hingga ke Thailand, Malaysia, dan berbagai tempat lainnya seluruh dunia untuk perakitan dan produk elektroniknya yang kemudian didistribusikan ke berbagai negara di seluruh dunia. Yang terakhir yaitu kita lihat Volvo. Volvo dianggap sebagai perusahaan dari Swedia, namun baru-baru ini Volvo dibeli oleh perusahaan dari Cina yaitu Geely. Kita masuk ke proses pengembangan strategi. Yaitu proses yang pertama kita melihat yaitu lingkungannya. Kita memahami lingkungan itu, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang berada di lingkungan itu. Mengapa? Karena untuk mengetahui tingkat atau pelanggan dan kompetitornya. Yang kedua yaitu kita menentukan misi korporasi, yaitu menyatakan alasan untuk keberadaan perusahaan dan mengidentifikasikan nilai yang ingin diciptakan untuk usaha perusahaan tersebut. Yang ketiga itu membentuk sebuah strategi. Mengapa ini penting? Karena membangun sebuah keunggulan kompetitif seperti harga yang murah, desain atau volume fleksibel, kualitas, pengiriman yang cepat, kebergantungan, jasa jual atau lini produk yang kuat. Kita menerapkan 10 keputusan operasi manajemen, yaitu pertama, pemilihan dan desain produk, kualitas kedua, ketiga proses, keempat lokasi, kelima tata ruang, keenam sumber daya manusia, ketujuh rantai pasokan, kedelapan persediaan, kesembilan penentuan jadwal, dan ke-10 yaitu terakhir pemeliharaan. Habis itu, operasi global memberikan sebuah peningkatan dalam tantangan dan kesempatan bagi manajer operasi. Mereka membangun dan mengatur fungsi operasi manajer dan rantai pasokan global yang berkontribusi dengan sebuah cara yang signifikasi terhadap daya asing. Itulah penjelasan tentang strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf.